Tuhan, kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Kami minta ketenangan, kuasa-Mu Tuhan, pimpin kami ya Roh Kudus. Baik sinyal semua peralatan ini ya Tuhan, biarlah dalam kendali-Mu Roh Kudus. Kami minta Bapa penyertaan-Mu saat kami Bapa memuji Engkau, saat kami menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah tidak ada satupun koneksi Bapa yang terhalang, tapi biarlah semua boleh berjalan dengan sebagaimana mestinya kami punya kerinduan ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, biar Engkau memberkati kami ya Tuhan. Biarlah pujian bagi nama-Mu Tuhan, pengagungan bagi nama-Mu. Saat kami memuji nama-Mu Tuhan, kami tahu mata air terbuka ya Tuhan. Dan biarlah parit-parit Bapa kami nikmati dengan ajaib saat kami menyiapkan segala sesuatunya justru di lembah yang kelam. Kami mau memutuskan Bapa setiap ikatan kuasa kegelapan ya Roh Kudus. Dan biarlah Bapa kegelapan menyingkir saat terang Tuhan turun dan urapi. Hamba buka roh ya Tuhan, turun dan penuhi kami ya Roh Kudus. Dan biar terbuka Bapa segala kuasa-Mu yang baru dalam hidup hamba ya Tuhan dan anak-anak-Mu. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Aku percaya Engkau Allah yang baik. Tidak ada Bapa kesukaran di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami percaya Bapa hutang lunas. Biarlah Bapa yang lumpuh berjalan. Sakit penyakit apapun bentuknya Bapa disembuhkan Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Bapa, urapan-Mu memimpin kami saat kami sudah memuji nama-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin dan amin. Ya, sekali lagi selamat malam. Sebelum saya masuk dalam firman-Nya, seperti biasa saya sedikit highlight khotbah saya, di mana di hari Minggu kemarin saya menyampaikan tentang namanya memuji Tuhan. Bagaimana saudara mengenal Tuhan sebagai orang percaya. Ya, identik orang Kristen adalah menyanyi sebenarnya. Ya, kemarin saya menyampaikan hal itu, memuji namanya Yesus. Ya. Nah, dengan mazmur, pujian, saya sendiri sejujurnya tidaklah menyukai dengan namanya menyanyi. Saya tidak suka akan namanya menyanyi. Dari kecil saya tahu persis bahwa saya tidak menyukai itu karena saya tahu bahwa suara saya itu jelek. Ya. Tapi sejak hidup saya masuk dalam namanya kekristenan, saya melihat orang Kristen ini cukup lucu ya. Lucunya dalam hal apa ya? Saya melihat bahwa orang lahir nyanyi, mati nyanyi, ke gereja nyanyi, ucapan syukur nyanyi. Kemanapun dengan namanya memanggil nama Yesus selalu diidentikan dengan nyanyi. Ya, terlepas ada namanya juga berdoa ya. Tapi tidak lepas akan namanya satu hal yang dimana memuji atau nyanyi. Nah, seiring saya melihat itu sebagai orang Kristen, saya suka nggak tidak suka, saya harus belajar nyanyi. Ya. Untuk apa Pak menyanyi itu ya? Saya berpikir bahwa untuk memuji Tuhan pastinya. Nah, sejak saya memutuskan untuk belajar namanya bernyanyi, memuji Tuhan, saya tidak pernah namanya mengizinkan hati saya sendiri untuk namanya menyanyikan lagu-lagu dunia lagi. Sejak saya hidup dalam kekristenan, ya, tidak pernah namanya lagu dunia itu saya izinkan masuk dalam roh saya. Di rumah saya sendiri, kalau saya setel apapun medianya, saya selalu setel namanya pujian. Tidak pernah lagu, saya meninggalkan namanya karaoke. Saya sendiri tidak suka karaoke, tapi pernah lah beberapa kali ikut karaoke, tapi saya sendiri tidak suka. Nah, kalau ditanya dulu dunia, lagu-lagu band dunia saya sering nyanyi. Lagu love song, ya memory song, and any else. Namun sejak saya memutuskan ikut dengan Tuhan, saya tidak pernah lagi namanya benar-benar memutuskan hubungan saya dengan dunia. Saya nyanyi itu cuman cari lagu-lagu yang bisa saya nyanyikan untuk menyenangkan hati Bapa kita yang bernama Yesus. Ada amin saudara. Nah, kemarin saya menyampaikan di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat yang 7 dan 4 sampai 14, lanjut 15 sampai 20. Di situ di mana Yoram, ya anaknya Ahab, dan 2 raja yang lainnya bersama Yosafat, bersama dengan namanya Raja Edom, pergi sama-sama untuk namanya bertarung untuk mengalahkan namanya bangsa Moab. Nah, ada bangsa Moab mau berontak. Saya menceritakan, seringkali kita mungkin kerjasama dengan orang lain dalam berbisnis, dalam pekerjaan, apapun saudara, mungkin saudara pengen menjual tanah, rumah, mobil, motor, apapun properti yang saudara punya di dalam kehidupan saudara. Seringkali terjadi namanya mau transaksi, jual beli. Nah, saat terjadi mau transaksi, seringkali ada yang melanggar. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen, ya thank you Tuhan ya, mungkin juga ada orang-orang yang hidupnya pernah saudara pinjami uang, tapi tidak bayar kembali, tidak membayarnya.
Ya, karena kelakuan orang itu mungkin fasik, curang, dan banyak hal lainnya. Seringkali mungkin waktu rumah ini ditawar, di rumah tanah ini ditawar, mobil ini ditawar, dan deal-dealannya udah terjadi. Namun waktu terjadi transaksi pembayaran, ada banyak miss. Sehingga kita sebagai orang Kristen seringkali dirugikan dengan banyak perkara-perkara hal tersebut. Nah, cerita Yoram, Yosafat, dan Raja Edom yang tidak disebutkan nama rajanya, sama terjadi namanya biasanya kesepakatan dan terjadi pelanggaran di sana. Nah, Moab berusaha memberontak. Nah, ketiga raja ini pengen namanya mengalahkan Moab. Nah, dalam perjalanan untuk mereka masuk dalam bangsa Moab, saudara tahu, mereka kehabisan air. Nah, di situ dia masuk dalam lembah padang gurun. Disitulah terjadi di mana orang Israel dan bangsa yang lainnya mengalami kekeringan dan hopeless. Ya, seringkali malah kita nih pengennya namanya orang itu harus bayar hutang saya, supaya saya bisa hidup dengan yang dimana uang itu yang saudara utangkan dahulu terbayar. Nah, waktu saudara tagih, seringkali yang ditagih lebih galak daripada yang nagih. Nah, ini banyak terjadi. Nah, waktu Yoram dan Yosafat terjadi dengan banyak perkara, permasalahan yang begitu hebat, Yosafat orang atau raja yang dimana takut akan Tuhan, mencari Nabi Tuhan. Nah, dipanggillah Elisa di dalam cerita tersebut. Ya, sedikit ya saya ilustrasi dulu supaya nanti nyambung ke khotbah saya yang berikutnya supaya ngerti. Nah, dipanggillah Elisa. Elisa sendiri tidak suka dengan Yoram. Nah, Yosafat ikut-ikutan kena masalahnya Yoram atau anaknya Ahab. Kalau orang Kristen kerjasama sama orang-orang yang tidak akan takut akan Tuhan, saudara justru akan kena banyak masalah. Saudara jangan berpikir bahwa saya bantu dia, Pak. Hati-hati. Bantu orang seringkali malah yang dibantu masalahnya kena ke kita. Betul apa betul? Nah, Yosafat dipandang adalah orang yang takut akan Tuhan, tapi tidak punya hikmat dalam namanya menolong orang, sehingga dia kena masalah yang dia bukan buat sebenarnya. Dia tidak buat sesuatu yang dimana dia harusnya merugikan, tapi dia kerja sama-sama Yoram, orang yang tidak takut akan Tuhan. Sekiranya dia berpikir bakal menolong orang Raja Israel, namun dia kena masalah yang harusnya dia tidak terlibat di dalamnya. Nah, saat saudara mau membantu orang, saudara harus tahu ini membantunya bagaimana. Jangan saudara terlibat di dalamnya justru karena orang itu tidak takut akan Tuhan, Tuhan lagi mendidik, saudara malah masuk ke dalam kena masalah yang sama. Panggil Elisa. Nah, waktu Elisa dipanggil, dia adalah seorang nabi besar, kita tahu itu, dan dia suka namanya menyampaikan firman Tuhan. Nah, Nabi Elisa justru di dalam firman itu panggil pemain kecapi. Ngapain? Ya, saat firman Tuhan mencatat ya di dalam 2 Raja-Raja yang ke-15, waktu kecapi itu dimainkan atau pemusik pemuji dimainkan, worship dinaikkan, ya firman Tuhan muncul. Nah, firman Tuhan menyatakan ngasih perintah ke dalam hidup Elisa. Elisa nyampein ke Yosafat. Disuruh ngapain? Buat parit-parit supaya dibuka. Nah, melalui parit-parit inilah air Tuhan mengalir. Dan Tuhan menyatakan di dalam ayat yang ke-17 bahwa Tuhan bicara ini hal yang gampang, bukan hal yang sulit bagi masalah kehidupan saudara. Saat saudara punya masalah yang begitu rumit, dengar baik saudara, tidaklah sukar bagi Tuhan untuk bisa menolong hidup saudara. Nah, pertanyaannya, seberapa saudara itu sering memuji Tuhan? Setiap orang Kristen wajib itu memuji Tuhan. Nah, masalahnya kita ini memuji Tuhan cuma seminggu sekali ke gereja. Ya, saya udah kasih contoh banyak hal di dalam khotbah saya yang pertama. Nah, saudara bisa lihat, Pak, saya pengen dengar khotbah yang pertama tadi. Nah, saudara bisa klik nama saya di pojok kiri handphone saudara. Ya, di YouTube sudah saya lampirkan judulnya Memuji Tuhan Yesus. Saudara dengerin khotbah itu, baru masuk ke khotbah saya yang kedua, supaya saudara ngerti apa yang saudara sedang dengarkan yang di kedua ini. Kalau yang sudah di YouTube, ya tinggal cari aja. Ya, khotbahnya mana tuh? Judulnya yang Memuji Tuhan. Nah, hari ini saya mau masuk, kalau saudara tidak memuji Tuhan, saudara kan, nah yang kedua ini, saya akan ngomongin kontradiksi daripada tidak memuji Tuhannya. Kalau saudara tidak sebagai orang Kristen tidak belajar akan memuji Tuhan dengan yang baik, dengan yang benar, kelihatannya saudara bisa bilang amin dan lain sebagainya.
Tapi Tuhanlah yang akan melihat ukuran dari mana saudara bisa diberkati atau tidak. Nah, malam hari ini saya mau menyampaikan bahwa kalau saudara sebagai orang Kristen yang hanya memujinya di hari Minggu, saudara dalam bahaya sebenarnya. Saya tidak menginginkan ini terjadi di dalam hidup saudara, tapi suka tidak suka, ini akan dua hal yang terjadi di dalam hidup orang Kristen. Baik yang memuji dengan yang tidak, akan hidupnya berbeda. Sebentar ya. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak memuji Tuhan? Di Alkitab juga tercatat bahwa hal-hal itu terjadi di dalam kehidupan saudara, di kehidupan orang Kristen. Nah, saudara bisa buka di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Saudara sepakat kita harus memuji Tuhan? Ada amin, saudara? Ya, jadi jangan saudara kebiasaan saudara itu memuji Tuhan cuman karena di gereja, dan di waktu di gereja saudara memuji Tuhan sambil lihat handphone. Ya, saya udah jelaskan. Jangan memuji Tuhan dengan rasa yang tidak hormat. Bagaimana saudara memuji Tuhan? Nah, kemarin saya juga menyampaikan memuji Tuhan itu apa sih? Untuk apa? Ada orang di TikTok ini kemarin bilang memuji Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, ada macam-macam lah. Tapi semua yang disebutkan dalam kata memuji Tuhan itu untuk apa? Saudara, ada banyak hal yang justru menurut saya saudara miss, dan di situ saya mengajarkan memuji Tuhan itu untuk saudara itu nikmati masuk hadirat Tuhan, membuka portal roh. Ya, manusia itu ada roh. Mungkin saudara nggak ngerti. Nah, kalau saudara nggak ngerti tentang yang roh, yang nggak ngerti nggak apa-apa. Jangan sampai tidak percaya akan namanya roh. Karena kalau saudara memuji tidak percaya yang di roh, bahaya. Karena yang kamu puji nggak kelihatan. Nah, kalau kamu nggak percaya yang roh, bahaya banget. Ya, jadi roh itu harus dipercaya. Nah, saat saudara memuji Tuhan, apa? Portal rohnya Tuhan itu terbuka. Ngapain? Ngeberkati kita. Di situ ada banyak hal yang saudara bisa nikmati. Makanya saat orang memuji Tuhan bisa sembuh, bisa lumpuh berjalan, orang mati bisa dibangkitkan, orang sakit bisa mengalami namanya pemulihan dan keajaiban-keajaiban yang lainnya. Nah, orang saat memuji Tuhan, ada orang bisa pelepasan, kuasa roh kegelapan bisa menyingkir. Saya kemarin berkesaksian demi dalam khotbah memuji Tuhan. Nah, saudara lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, lihat efek bagaimana hidup orang Kristen yang tidaklah memuji Tuhan hidupnya. Saya setiap hari memuji Tuhan, everything yang bisa saya lakukan, entah di mobil, di motor, baik juga di kamar saya, lagi doa, nggak doa, pokoknya lagi tidur, kadang bahkan pun nyanyi. Kenapa Pak nyanyi? Karena saya tahu di situ saya bisa menikmati urapan Tuhan dan kuasanya, bahkan bisa melihat akan apa yang Tuhan mau taruh, walaupun itu tentang sorga sekalipun. Ya, di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-14, lihat. Daud di istana Saul, ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya, dengar baik saudara. Ayat 15, lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Ya, di sini bukan Allah sengaja untuk memberikan roh kejahatan bagi hidup seorang Saul. Namun dengar baik saudara, kita bisa belajar kalau hidupmu jauh daripada Tuhan, mulutmu berat untuk bisa memuji Tuhan, dan lebih sering kali mungkin berkata-kata hal-hal yang tidak wajar bagi Tuhan sendiri ataupun dalam hidup saudara, ini justru merugikan hidup saudara sebagai orang Kristen. Nah, kenapa roh Allah kenapa roh Allah memberikan roh jahat? Ternyata Tuhan mengizinkan ini muncul supaya Saul itu punya karakter jeleknya luar biasa, saudara. Pertama, dia tidaklah taat. Kedua, iri hati. Ketiga, pelanggar firman Tuhan. Jadi orang yang hatinya tidak memuji Tuhan, seringkali hidupnya justru malah tidak taat. Nah, Tuhan kasih namanya, ya bukan dari yang nyobain bukan Tuhan, tapi roh jahat atau iblis. Saudara kalau tahu kisah Ayub, ya Tuhan nggak mencobai Ayub. Tuhan cuma mengambil pagar, dan Ayub dicobai oleh iblis.
Allah sendiri tidak pernah berlaku jahat terhadap anak-anaknya. Bahkan yang bukan anaknya pun Allah sendiri tidak melakukan. Tapi dengar baik, di dunia ini, bumi dikuasai oleh roh jahat. Nah, kamu tinggal di mana? Di bumi, Pak. Nah, otoritasnya adalah roh jahat. Nah, saat saudara tidak memuji Tuhan, saudara lagi bersepakat dengan roh dunia ini. Yaitu apa? Roh kejahatan. Nah, kalau orang yang tidak hidup dengan memuji Tuhan dengan baik, dengan benar, seringkali saudara akan menjadi pelanggar firman Tuhan. Seperti Saul yang tidak taat. Saya tidak pernah melihat bahwa Saul itu memuji seorang diri, datang di hadapan Tuhan, tidak ada ayatnya. Dia kalau memuji, mempersembahkan korban kalau ada Samuel. Artinya ada banyak orang Kristen hidup memuji Tuhan kalau di gereja. Di luar gereja, enggak. Efeknya bagaimana, Pak? Roh jahat berkuasa dalam hidup kita. Ini bahaya. Makanya ada banyak orang bisa tenang di gereja, di rumah nggak bisa tenang. Kenapa? Karena kalau di rumah Tuhan, di gereja, itu rumahnya Tuhan, bukan rumahmu. Kamu nyembah, wah syikara namanya. Wah Tuhan kasih urapan, wah enak ya, nyaman, damai. Di rumah memuji, kok kosong. Malah yang datang kok serem kayak. Udahlah, nggak usah nyembah. Yang ada apa? Setan. Dan terbaik saudara, kalau di rumahmu ada setan, kecenderungan rumah tanggamu bisa sering berantem. Kemarin saya nyampein ini ke seseorang lah. Saya bilang di rumah orang itu, ini orang Kristen, di rumah orang Kristen itu ada setan. Saya bilang, kalau ada setan, rumah tanggamu sering berantem nanti. Ada aja yang diberantemin, hal-hal yang gak perlu-perlu. Siapa yang ngalamin kayak gitu? Serius. Dan saya disuruh datang untuk ngusir setan itu, sejujurnya saya gak mau. Berarti Bapak temenan dong sama setan? Enggak. Karena yang ngusir harus yang punya rumah, bukan saya. Nah, istri saya sering kali ngusir, datang lagi. Kenapa? Karena yang ngundang tuh yang punya rumah. Nah, kita suruh kayak gituan jadi kerjaan, saudara. Kelihatannya, oh iya ya Yesus baik, Yesus memberkati saya. Bukan masalah berkat mah gampang aja. Nah, kalau saudara sebagai orang Kristen tidaklah suka memuji Tuhan, lihat bagaimana roh jahat muncul di dalam hidup Saul. Ini yang bahaya, saudara. Kamu akan hidup di pressure, penuh dengan ketakutan, intimidasi, bahkan bisa menuju pada kematian. Kenapa Saul berperang melawan orang Filistin dan ingin mati? Kenapa? Karena hati daripada Saul tidaklah suka memuji Tuhan. Kalau pikiranmu dikuasai iblis, ya lihat ayat yang ke-15. Lalu berkatalah hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai mengecapi. Jadi dia tidur itu mimpinya setan. Loh Saul, Pak saya sering Pak mimpinya setanmu. Artinya hatimu kurang memuji Tuhan. Hidup ini cuma ada dua, saudara. Roh dunia atau roh kudus. Kalau saya tanya, siapa mau roh kudus? Saudara pasti maunya roh kudus. Nggak mungkin, siapa yang mau setan? Saya Pak. Tapi biarlah firman malam hari ini menyadarkan kita. Orang kalau diajak memuji Tuhan, nggak gampang, saudara. Padahal kepentingannya buat orang itu. Bukan buat saya. Bukan buat pendetamu, bukan. Tapi buat efek buat hidupmu sendiri. Supaya hidup kita ini bisa mengalami kuasa Tuhan dengan ajaib. Nah, kalau iblis berkuasa dalam pikiran manusia, kamu akan cenderung hidupmu bisa berbohong. Hidup saudara itu akan penuh dengan namanya ketakutan yang nggak perlu-perlu. Menurut saya, seringkali saya menemui orang Kristen, Pak saya takut. Rasanya bagi saya itu nggak ada yang perlu ditakutin. Nah, kalau roh
daripada iblis ini saudara bergaul walaupun Kristen, hidupmu akan gembel, miskin, sampai hidupmu ngemis-ngemis, minta pertolongan gak ada yang tolong. Kalau gak bertobat juga tambah kutuk turun dalam keluargamu. Lihat dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dengar baik saudara, Tuhan pengen saudara itu bergaul dengan Allah. Allah itu kaya. Kalau Allah, ini Yesus loh, ya, bukan pendetamu yang besar, bukan. Saudara punya pendeta, wah pendeta saya terkenal Pak di Indonesia, nggak penting menurut saya. Kenapa? Firman ini menyatakan bahwa Yesus yang kaya turun ke bumi jadi apa? Miskin. Dia kaya loh. Turun ke bumi jadi apa? Miskin. Kalau saudara bergaul dengan roh dunia ini, ya kerohanianmu itu pasti miskin, pasti. Dan gak ada orang yang pengen miskin, pengennya kaya. Pengen kaya tapi bergaulnya dengan roh gembel. Siapa itu? Lucifer, roh penipu, si miskin yang dari dunia ini. Saudara nggak bisa namanya ngomong, oh saya suka memuji Pak. Saudara nggak bisa ngomong gitu depan saya. Karena Bapakmu di sorga ngukur itu di hidup saudara. Dan hanya orang-orang yang suka pengen bertumbuh rohaninya mau dengerin khotbah kayak begini. Tapi kalau orang-orang yang hidupnya dengan roh gembel ini dari dunia, saudara bisa scroll lewat aja. Kenapa? Karena memang hidupmu gak kepengen diubah menjadi kaya, dan tetap pengen namanya miskin, melarat, dan gembel selama-lamanya. Roh setan itu gembel. Buktinya kalau di kepercayaan yang gak lama ya, kita tahu di luar Yesus tidak ada keselamatan. Sepakat ya? Amin ya. Di luar Yesus nggak ada namanya keselamatan. Nah, di kepercayaan yang lain tidak ada keselamatan dong. Kita sepakat dengan hal ini. Amin saudara. Ya. Nah, di kepercayaan yang lain tidak ada namanya keselamatan. Artinya banyak kebohongan di kepercayaan-kepercayaan yang lama atau yang lain, saudari, selain Yesus. Lihat di kepercayaan saya yang lama, kalau papa mama saya meninggal, kita harus kasih dia makan. Kenapa? Gembel soalnya. Karena kepercayaan mereka ada alam roh, ada ya di situ di balik kepercayaan dia itu ya setan. Setan tuh gembel, makanya mesti disembayangin, kasih makan, kasih buah, kasih babi. Kenapa? Karena gembel, roh dunia tuh gembel. Makanya kalau orang Kristen meninggal, percaya Yesus, percaya, nggak usah disembayangin, ngapain? Kasih buah Pak, ngapain? Udah kaya dia. Amin. Makanya bergaul dengan Yesusmu. Untuk saudara itu bisa memuji Tuhan dengan yang ajaib. Ya kalau di kepercayaan yang lama, udah meninggal, wah masih perlu disembayangin, nggak perlu kita di sorga, udah enak dia. Tapi ada kepercayaan selain Kristen, ya. Ada api penyucian, ngapain disuciin? Tuhan kurang suci memang. Roh Kudus kurang kudus memang, nggak perlu disuciin. Udah meninggal, biar Roh Kudus atau Yesus turun, jemput, bawa. Yang kudusin siapa? Ya Yesus. Ya, banyak orang di luar Kristen udah meninggal masih didoain, ngapain didoain? Selesai. Doain yang masih hidup, yang udah mati selesai tugasnya. Kenapa? Pemikirannya miskin tentang Yesus. Suatu hari saya punya orang tua beragama Buddha.
Dan akhirnya mama saya terima Yesus. Waktu mama saya terima Yesus, dicekokin lagi jimat, saudara. Pindah lagi kepercayaan yang lama. Ketemu saya ngomongin ke semua saudara saya bilang, saya pengen mama tuh baptis. Tapi entah itu bagaimana, Tuhan punya acara. Saya nggak ngerti sama sekali dengan cara kerjanya Tuhan. Tugas saya itu memuji Tuhan aja. Ya, bagaimana saudara memuji Tuhan itu bisa namanya menolong mamahmu sendiri dan keluargamu, suamimu, entah istrimu, entah itu anakmu ataupun mertuamu. Saat saya memuji Tuhan, ya akhirnya mama saya dikunjungin seorang hamba Tuhan. Saya juga nggak kenal. Dan akhirnya dibaptis, terima Yesus. Tidak lama kemudian sakit, masuk rumah sakit. Waktu masuk rumah sakit, saya datang ke rumah sakit dan melihat kondisi mama saya yang dalam keadaan kurang baik. Saya lihat mama saya sedih, saudara. Begitu namanya orang tua ya, kita sebagai anak tuh nangis kayak itu tuh sedih. Waktu saya ngeliat itu, aduh tuh, saya mundur. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, mamaku kan sudah diterima Engkau. Aku tahu iman dia nggak seberapa, tapi aku mempertaruhkan iman saya. Boleh nggak Tuhan panggil pulang mama saya? Akhirnya saya berdoa. Waktu berdoa, dapat pesan Tuhan itu begini, kamu harus sepakat dengan saudara-saudaramu. Jadi saya punya 4 saudara yang lain lagi. Saya 5 saudara, saya anak ketiga. Jadi untuk doa minta mama saya dipanggil pulang pada masa itu, saya nggak bisa datang sendiri di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tuh menghargai dan menghormati anak-anaknya sesuai dengan permintaan saudara dan saya sebagai orang percaya. Akhirnya saya besoknya pulang kantor, saya ke rumah sakit, ketemu koko saya tanya, kalau mama dipanggil pulang, kamu gimana? Terus koko saya bilang, gak apa-apa, saya ikhlas. Mama saya masih 50-an, belum 70-80. Saya tanya ke adik saya, di bawah saya 1 tahun, mama kalau panggil pulang gimana? Ya kalau itu yang terbaik ya sudah. Ini belum Kristen adik saya, tapi keputusannya seperti itu. Saya ketemu adik saya yang paling kecil, beda saya 13-14 tahun. Saya tanya adik saya, kalau mama meninggal, saya bilang, dipanggil pulang Tuhan Yesus, kamu gimana? Saya ngomong ke adik saya paling kecil. Adik saya nggak mau. Saya ke cici saya yang nomor 2 di atas saya setahun. Saya tidak ngobrol. Kenapa? Karena pada masa itu dia masih belum percaya Yesus dan bertentangan kuat dengan saya karena saya Kristen. Adik saya nangis yang paling kecil, dia bilang, aku nggak mau. Dan saya nggak bisa paksa, nggak bisa pressure, tanya berulang-ulang, bujuk gitu adik saya nggak. Saya pulang ke rumah, saya cuma dapat 3 lawan 2 ibaratnya. Dan saya nggak berdoa lagi sama Tuhan. Besoknya lagi saya datang lagi ke rumah sakit. Dan adik saya di situ ngelihat mama saya keadaan sakit. Dan adik saya nangis. Saya bilang, kamu tega lihat mama kayak begini terus menerus. Dan adik saya yang paling kecil ngomong, ya sudah, aku mau. Saya dapat 4 lawan 1. Yang satu saya nggak tanya sebenarnya, bukan lawan, belum tentu. Yang pasti berlawanan sih setahu saya, karena dia pasti berseberangan dengan apa yang saya mau putusin. Saya pulang ke rumah, saya berlutut sama Tuhan. Ya saya sembah Tuhan. Tuhan, aku dapat 4 suara lawan 1 dari 5 orang. Harusnya aku menang, saya bilang. Kalau boleh Tuhan, suara 4 ini sudah mengiyakan semuanya. Panggil pulang Tuhan.
Besok jam 12 siang mama saya pulang, meninggal. Saya diteleponin dari istri saya, mama meninggal. Waktu mama saya meninggal, saya sedih enggak, karena itu permintaan saya. Saya malah rasanya bukan kejam ya, bukan anak durhaka ya. Saya merasa Tuhan tuh begitu baik, nggak mau namanya ngelihat anak-anaknya menderita berkepanjangan. Amin, saudara. Nah, saat saya namanya memutus melihat itu semua, saya lihat Tuhan tuh dahsyat dan luar biasa baik. Kenapa nggak minta sembuh, Pak? Karena cici saya pada masa itu suka main dukun, dan mama saya tuh selalu dijimatin lah apa segala macam. Dijimatin. Kita nih main dukunnya bukan dukun ecek-ecek, saudara, mainnya yang serius. Nah, akhirnya mama saya pulang, saya dikabarin besok paginya saya nyembah Tuhan. Saya nyembah, saya nggak nangis sama sekali. Pada masa mama saya dipulang, saya malah berbahagia sebenarnya. Ya, berbahagialah kalau memang dia hidup dalam berkemenangan, saudara. Nah, saya berdoa, Tuhan terima kasih, saya bilang. Saya nggak keluarin satu tetes pun air mata saya. Kenapa? Saking bahagianya saya. Orang meninggal bahagia, Pak. Beda lah kalau saudara berpikir dunia, mungkin saudara nangis-nangis terus. Kalau saya enggak. Yang nangis itu kalau kita hidup sengsara, saudara, di muka bumi. Yang orang udah pulang, selesai, saudara nggak usah tangisin. Makanya Yesus waktu disalib, janganlah tangisi aku, kata Yesus. Tangisilah dirimu sendiri. Kenapa? Yesus tahu dia akan kemana. Yesus tahu waktu disalib dia mati, dia harus kemana? Kemana? Ke sorga. Yang nangis apa? Lu yang di bumi. Tapi orang yang nggak punya pengertian tentang firman Tuhan, ya bisa nangis guling-guling, ya berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak terima meninggal. Nah, itu yang kadang-kadang miskin pengertian hidupmu dengan firman Tuhan. Nah, waktu saya nggak nangis sama sekali, saya nyembah Tuhan di pagi harinya. Tuhan terima kasih, saya bilang, dengan doa yang sudah Engkau jawab. Waktu saya berdoa, saya nyembah, Tuhan tuh bicara begini, saudara. Saya nggak minta Tuhan tuh bicara pada masa itu. Saya cuma mengucap syukur dan terima kasih. Tapi Tuhan datang dengan suaranya. Mamamu sudah dalam tanganku. Waktu saya dengar itu, saya baru nangis. Saya baru keluar air mata. Karena apa? Karena saya berpikir bahwa menangin jiwa tuh susah, saudara. Bisa melihat namanya kemenangan bagi jiwa yang tidak mau bertobat, tidak mau terima Yesus. Tiba-tiba di ujung hidupnya dia terima Yesus. Bagi saya itu bukan perkara gampang. Terlebih lagi dia adalah orang tua. Baru situ saya nangis. Saya berdoa, saudara itu perlu tahu. Kalau saudara nggak memuji Tuhan, keselamatan nggak akan terjadi loh dalam kehidupan keluargamu. Walaupun embel-embel saudara itu Kristen. Karena roh yang dari dunia ini akan bergaul erat dengan hidupmu. Dan roh ini akan membawa hidupmu penuh dengan kesusahan. Bagaimana iblis bisa masuk dalam pikiran manusia? Simple. Saul tidur, diganggu. Dia orang yang diurapi. Nanti saya jelaskan, saya nggak jelasin malam hari ini. Kenapa Saul itu bisa ditembus oleh setan? Padahal dia diurapi. Lain waktu nanti saya khotbahin itu. Ya, mungkin minggu depan saya akan khotbahin. Kenapa Saul yang diurapi, setan bisa tembus? Wah, dia nggak suka memuji Tuhan, Pak. Betul, dasarnya itu. Tapi ada hal yang nanti saudara akan saya jelasin lebih detail. Kesalahannya di mana? Nah, saat dia tidak memuji Tuhan, setan tembus gampang dari. Makanya banyak orang bilang, Pak, saya mimpi, Pak, kesetanan, Pak. Dicekek, Pak, mimpi saya, ketindihan, Pak. Karena hati hidupmu nggaklah benar-benar bisa memuji Tuhan. Efek daripada orang yang tidak terlibat hubungan dengan Tuhan, hidupmu akan bergaul dengan setan denganlah sangat mudah. Karena kalau orang hidup dengan Tuhan, Tuhan akan dibentengin saudara dengan Tuhan. Amin, saudara. Mau Yesus atau setan, pilihlah sendiri.
Pak, saya jarang Pak memuji Tuhan. Pantesan Pak, setan kok gampang kerjain saya. Hidup saya gagal terus Pak. Bisnis saya berantakan. Salahmu sendiri. Jangan nyalain pendetamu. Salahmu sendiri. Malah ada orang bilang, wah Pak, orang itu hebat Pak. Kenapa? Bisa baca orang Pak. Saya hidupnya bakal gini. Dia bisa tahu Pak. Ngapain bangga dengan kayak begitu? Dia punya indera keenam. Indra ke-6, indra ke-7, terserah lah, mau indra, mau indro, kayak mau indri, terserah saudara. Dengar baik saudara. Itu dia bergaul dengan roh kegelapan, roh setan. Nah dahulu nenek moyangnya pasti pernah main dukun, pernah main kuasa kegelapan, turun ke anak cucu. Saudara jangan bangga dengan indra ke-6, indra ke-7, indra ke-70, terserah lah mau ke berapapun ya. Saya nggak ngerti tentang indra-indra. Itu artinya dia bergaul dengan roh setan. Jangan bangga. Orang Kristen malah bangga ya begitu tuh, heran saya. Nah, kalau saudara main kuasa kegelapan, ingat saudara, yang kena imbas semua hal sial itu bukan hanya di dirimu, turun sampai istri anak-anakmu itu juga kena. Makanya kalau hidupmu gembel, susah, berusaha setengah mampus tapi tidak pernah berhasil, jangan-jangan kamu kena kutuk kurung. Bahkan di dalam Tuhan bisa dipatahin, betul, kalau kamu serius pertobatan. Ya pertobatan itu artinya memuji Tuhan juga. Kalau tidak, ini akan nempel, ngikat, ngerantai hidupmu sampai kamu mati. Di dalam Tuhan tidak ada kutuk yang bisa mengikat dan tidak bisa dipatahkan. Dalam Tuhan tuh bisa. Nah, tapi konsepnya bukan didoakan, patah. Saudara hidup seperti apa yang saudara hidupi di dalam masa kutuk itu. Ya, saya ulangin. Misalnya saya doakan, saya patahkan kutuk kemiskinan, contoh. Patah nih, jebret. Nah, kalau saudara nggak punya pengertian akan namanya hidup yang memuji Tuhan, sami mawon. Kutuk itu kan kembali lagi. Kenapa? Kutuk itu muncul karena kehidupan yang ngawur, saudara. Bukan karena kamu dikutuk-kutukin, bukan. Kamu walaupun hidup dengan Tuhan, ya saya misalnya dengan Tuhan, dengan kuat, kutukin sampai mulutmu doer pun nggak akan masuk kutuknya ke saya. Bukan saya ngomong gini, ngomong sombong. Ya mau disantet, mau apa terserah. Selama hidupmu dengan Tuhan yang kuat, mau dikutukin kayak disumpahin kayak nggak akan masuk. Ya Mazmur 91. Engkaulah Allah perlindungan, rebah kanan, rebah kiri. Kamu akan melihatnya aja, kata firman. Itu apa? Proteksi Tuhan. Tapi kalau saudara sebagai orang Kristen, Pak, antas Pak, hidup saya nggak berhasil, didoain nih, dalam nama Yesus, kupatahkan semua kutuk nenek moyang, keturunan demi keturunannya, putus, jebret. Kamu hidup persis, balik lagi. Sebentar, Tuhan lagi ngomong, ngasih ayat ini. Lihat Matius 12 ayat yang 43. Sebentar ya. Matius 12 ya, jadi kalau saudara berpikir kutuk dipatahkan, tergantung. Kalau hatimu nggak memuji Tuhan, daisa. Mau didoain pendekar siapapun terserah. Mau pendeta itu hebatnya kayak apapun. Mau malaikat Tuhan datang sekalipun, bisa.
Lihat Matius 12 ayat 3. Apabila roh jahat keluar dari manusia, yang ngapain? Mengembara. Bukan ke neraka, saudara. Ngapain? Ngembara. Ke tempat-tempat yang tandus. Ngapain? Setan tuh mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Nah, dengerin. Ini bagus nih. Waktu saudara namanya dipatahkan kutuknya, das, ya. Rumahmu dalam roh ini bersih. Bersih bagaimana cirinya? Saudara akan damai sejahtera, sukacita, yang rasanya kayaknya ingin doa. Itu bersih. Tiba-tiba perjinaanmu lepas. Maka pergilah yang mendapat rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Dengar baik saudara ya. Kuasa Tuhan membersihkan semua hidup kita sampai bersih. Tapi kalau kutuk itu dipatahkan dan kamu cari namanya kutuk kembali, hidupmu namanya terus bikin dosa. Lihat apa yang terjadi. Ayat 45. Lalu ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Dengar baik saudara. Kalau saudara namanya ikut Tuhan, bertobat, memuji Tuhan, ini bersih, dibersihin nama Roh Kudus. Semua akar kainmu semua bersih. Makanya saya bilang kemarin khotbah saya, waktu kamu memuji Tuhan, kamu bisa ngampunin orang. Orang yang nyebelin kayak apapun bisa kamu ampunin. Kenapa? Karena Roh Kudus bantu kita bersihin semua sampah di roh kita ini. Nah, tapi kalau saudara namanya lihat, wah dosa lama tuh enak. Dulu gua berzina, lepas. Balik lagi zina lagi. Lihat, setan akan bawa 7 roh lain. Ya, lebih jahat. Makanya orang Kristen yang dulunya bertobat, tiba-tiba kembali dalam dosa, lebih parah hidupnya daripada dia tidak bertobat. Kenapa? Setan bawa 7 roh lagi. Padahal tuduhnya 1. Ayo, ada yang tahu? Tadinya 1. Waktu saudara bertobat, bersih. Dia lihat, wah, masuk lagi 7. Kenapa 7? Kenapa lebih banyak? Ya kalau cuma ya pengajaran kasih, betul, ini juga kasih saudara. Kasih kebenaran ya. Di pikiran saudara Kristen tuh jangan pendek cuma kasih ya. Kasih doang mah semua orang tahu saudara. Tapi belajarlah firman Tuhan dengan baik. Ya, ada lagi yang tahu kenapa setan bawa 7? Wah, karena mungkin setannya ketua RT pak, jadi dia bawa pasukan. Ada yang tahu kenapa setan tadinya 1 diusir Tuhan keluar? Ya yang keluar, yang ngusir setan itu selalu Tuhan. Nggak mungkin kamu, nggak mungkin. Pendeta saya ngusir setan, pendetamu nggak bisa ngusir setan. Ya, tapi kuasa Tuhan sanggup ngusir setan. Pendetamu nggak mungkin bisa. Pendetamu bisa dicekek mati mungkin. Tapi ada kuasa Tuhan supaya kita ini nggak dicekek sama setan. Kenapa? Ada pagar. Setan nggak boleh disentuh. Karena imannya, rumahnya kosong. Nah, ada lagi. Sama kayak 7 roh Allah. Enggak lah, beda. Ya ada yang tahu? Karena hatinya kosong, ya. Yo, yang di YouTube. Kenapa setan itu datang 7 lagi? Ya, siap. Karena kembali ke dosa. 1 minggu 7 hari. 7 itu angka kesempurnaan. Masa setan ini, wah karena Tuhan angkanya 7, gua datang 7 lah. Ya kenapa nggak datangnya 5 gitu ya? Karena angka grace gitu. 3 aja lah, Tritunggal. Oh ya, setan berantem gara-gara angka. Enggak, kemarin buntut keluarnya 6, jangan 7, 6 aja. Karena imannya nggak kuat. Waduh, ya, hatinya belum pulih. Dengerin saudara, saya pernah tanya ayat ini sama Tuhan. Tuhan tuh ngomong bagus sekali. Ya Tuhan, kenapa
7 yang datang. Ini bukan soal jumlahnya saudara, bukan soal bilangan angkanya, mau 10 mau 300, kayak bukan angka itu. Roh Kudus tuh nyampaikan begini, kalau kamu bertobat, tahu tentang kebenaran firman Tuhan, kuasa Tuhan itu akan bersihin hidup kita. Ya, saat kamu tidak hidup dengan memuji Tuhan, malah sebaliknya tetap ngelakuin dosa, setan akan datang lebih banyak lagi. Kenapa? Ini sebabnya, saya kasih tahu. Ya, kalau ini terjadi dalam hidupmu, makan tuh setan terus. Setan tuh tahu kalau kamu tuh tahu kebenaran, dan dia datang sebanyak mungkin datang ke hidup. Legion tuh ribuan orang, ribuan setan. Kalau kamu tahu kebenaran, dia akan datang masuk lebih banyak. Ngapain? Ngejerat kamu lebih kuat. Kenapa? Karena kamu tahu kebenaran. Dan gak akan lepasin kamu. Dia lebih kuat lagi. Supaya ngejerat kamu mati-matian sampai kamu ke neraka kalau perlu. Makanya kenapa orang Kristen dong yang hidupnya tuh kok susah, banyak aturan, sulit. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Karena keselamatan itu nggak murahan, saudara. Kalau saudara hidup sampai mati ke sorga, imanmu itu bukan murahan. Pantas pas saya bertobat, kok susah ya setengah mati. Kamu akan bayar 7 kali lipat daripada yang dahulu. Makanya orang Kristen udah dibaptis, kadang-kadang mohon maaf ya pendeta, lebih brengsek. Kenapa? Setan masuk, ngejerat lebih parah daripada sebelumnya kamu kenal Tuhan. Setan aja tahu kebenaran tuh mahal. Setan aja tahu Yesus tuh juru selamat. Orang Kristen tidak suka memuji Tuhan, bingung saya. Kamu kan berusaha dengan roh jahat ini sepanjang hidupmu. Lihat Saul, tahu Tuhan Allah Israel, tapi ngelanggar firman. Syirik lagi sama anaknya, mantunya, yang bernama Daud. Tambah setan berkuasa. Panggil, lihat ayat 16, ayat 15. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Ya, baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu, jadi bukan Allah yang utus. Kalau pagarmu diambil, setan bisa masuk dalam hidupmu. Mau apapun, semua saudara mau darah biru, darah hijau, darah pink, terserah. Ya, setan nggak takut dengan darahmu yang mau dari warna apa selain warna merah. Apabila roh jahat yang daripada itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Dengar baik saudara, kalau saudara sebagai orang Kristen hidup, ya kan tadi saya naik Grab car, ngobrol sama supir. Saya bilang banyak orang Kristen tuh nggak sadar kehidupannya tuh bagaimana. Banyak bergaul dengan roh jahat, hidupnya susah, yang disalahin Tuhan. Allah kita ini kaya, murah hati, baik, suka memberkati kita sebagai anak. Tapi kadang-kadang kita sebagai anak, kok tidak terima apa yang Bapak curahkan dalam hidup kita? Karena simple, hatimu nggak lagi memuji Tuhan, membuat hidupmu susah. Roh setan bikin kamu gembel, saudara. Bagaimana iblis bisa bergaul dengan manusia? Ya kamu punya hubungan dengan iblis itu, dan dia akan membawa hidup saudara penuh dengan pemberontakan, penuh perbuatan dosa. Dan hatimu penuh ketakutan, baik juga kecemasan. Kenapa orang Kristen suka takut? Ya karena main sama setan. Pak, saya kan Kristen. Nggak penting kamu Kristen nggak Kristen. Bagaimana saudara memuji Tuhan?
Kenapa Daud dipanggil sama Saul? Kenapa kemarin saya udah jelaskan. Kenapa Daud disukai Tuhan? Karena dia suka muji Tuhan. Nah, waktu orang memuji Tuhan itu rumahmu akan dibentengi. Sama siapa, Pak? Sama Allahmu. Ya, bukan nama posangsip, bukan. Sama kuasa sorga turun dalam hidup saudara. Pantesan, Pak, rumah saya banyak setan. Nah, karena kamu bergaul sama setan. Di lingkungan saya juga bukan gak ada setan. Namanya setan di mana aja ada. Di belakang rumah saya ini ada tanah kosong. Di situ juga banyak setan. Jaraknya cuma berapa meter, saudara. Tapi apa dia pernah ke rumah saya? Enggak pernah. Enggak pernah saya lihat di rumah saya. Saya lihat setan, enggak pernah. Di tetangga cerita, di situ ada setan, soalnya setan. Di sini enggak pernah ada. Ya, kemarin saya ngomongin tentang namanya Elisa. Panggillah pemusik datang ke rumahmu. Ya, kalau udah datang jangan manggil terus, belajar kamunya. Main gitar kah, main drum, terserahlah mau main apalah, jangan gebukin tetangga orang aja, saudara. Bagaimana mengatasi semua itu? Ya lihat, Saul panggil pemuji Tuhan. Dia nggak panggil pemuji bangsa Moab, bangsa Amon, Filistin, bangsa-bangsa yang lain juga punya gaya pemujinya masing-masing. Tapi lihat orang Israel panggil Daud, kenapa? Daud pasti suka nyembah Allah Israel. Pasti, kalau dibilang mana mungkin, Pak? Pasti. Makanya dia dipilih jadi raja. Saat saudara nggak suka memuji Tuhan ya, saudara nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Insomnia, Pak. Terus saya cari psikiater dicari. Psikiater bilang, kamu kelelahan, banyak pikiran. Tenangkanlah hatimu. Kalau saya jadi pasiennya, kalau saya bisa tenang, saya nggak cari bapak. Dikasih obat. Nih obat tenang. Minum tiap malam tidur. Bukankah kamu lagi main sama setan tuh kayak begitu? Padahal kuasa Tuhan sanggup sembuhin saudara. Banyak orang psikiater tambah ruwet hidupnya. Terutama kalau saudara yang punya duit banyak, hilang duit, tambah ruwet, tambah nggak bisa tidur. Mikirin, ini anak gua gimana? Anjing gua mati nih, aduh pusing gue. Nggak tidur saudara. Anjing yang dipikirin, nyawamu dipikirin bagaimana nanti selamat apa enggak. Ada orang Kristen ya baca komik, bergaul dengan setan tuh luas saudara. Saudara mau main handphone, setan juga ada di sana. Saudara mau main game, ada lambang setan tuh juga banyak. Saudara mau nonton sinetron, ada lambang Illuminati juga ada. Saudara mau lagu K-pop ya yang dansa, yang joget-joget begitu, itu juga ada lambang 36 6666. Setan tuh luas pengajarannya. Tuhan cuma satu. Ada orang yang suka baca komik dari kecil. Saudara tahu, dia ngobrol sama setan. Orangnya cerita sama saya. Ada suara muncul. Suaranya bagaimana? Kayak anak kecil. Oh, itu bukan Tuhan. Masuk ke jiwanya. Didoain pelepasan, manifestasi. Baca komik, bukan Alkitab yang dibaca, komik yang dibaca. Efeknya kemana? Masturbasi, seks, oral, dan dia bisa menikmati perzinahannya dengan setan. Banyak orang Kristen juga masturbasi, banyak, nggak perempuan, nggak laki-laki. Ada yang main game berantem. Saya punya jemaat waktu itu. Ya bukan jemaat saya, tapi jemaat Tuhan. Tapi waktu itu kita lagi melayani jemaat. Main game berantem satu gini. Wah, tonjok kan satu. Lagi didoain nih. Dalam nama Yesus. Saudara mau percaya nggak percaya? Saya depan mata saya lihat sendiri. Istri saya lagi doain. Dalam nama Yesus.
Dia merontak, wah, ngamuk saudara, kayak huluk. Wah, dia mau mukul istri saya, mau nonjok istri. Tapi waktu dia mau nonjok sampai ke muka, nggak bisa bergerak. Jadi mau mukul cuma sampai di sini doang saudara. Ini jarak muka istri saya, ini tangannya dia, cuma jarak gini. Mau mukul gini, nggak bisa. Depan mata saya lagi nyembah Tuhan. Mau mukul, nggak bisa. Wah, tangan kiri, tangan kanan, jadi gini-gini dia. Udah kayak robot gedek saudara. Dalam nama Yesus, roboh saudara, buak jatuh. Kenapa? Puji Tuhan, kuasa Tuhan protek dan mengalahkan si setan. Dan herannya, waktu udah pelepasan semua, ini ada satu roh lagi belum keluar. Cuma kita nggak tahu ini apaan, dan orangnya nggak berani ngomong. Itu dia nggak berani ngomong. Ya entah bagaimana dia mungkin sengsara dengan kuasa kegelapan yang satu ini. Dia cerita sama istri saya, Pak, saya mau konseling katanya. Oh iya, kenapa? Kalau malam saya suka jadi banci. Cuma karena main game. Cuma karena dia berhubungan dengan kuasa kegelapan. Kalau jam 6, jadi banci. Laki-laki. Mohon maaf ya. Dia pakai pakaian perempuan, pakai dalaman perempuan, celana perempuan, dalaman perempuan, celananya. Dandan. Lihat bagaimana setan ngerus jiwa anak-anak Tuhan. Ini orang Kristen. Sebahaya itu Pak, kalau kita nggak memuji Tuhan. Yes, Saul sengsara dikerjain setan. Saul tuh pahlawan, pasti berotot, jago bertarung. Saul tinggi besar. Ketemu setan, sengsara. Setan nggak bisa dikalahin sama ototmu. Setan nggak bisa dikalahin pakai otot. Nggak bisa. Malam jadi banci. Cerita, didoain saudara. Pelepasan lagi. Pemutusan. Ambil semua pakaian perempuannya dia. Ambil semua. Nggak tau lah. Ada mohon maaf ya, ada celana dalamnya juga. Sama pakaian, mohon maaf ya, braknya. Laki-laki bawa semua, doain bakar semua. Wow. Sejak itu kapan lagi? Masih mau main lagi? Wah, kapan? Mujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Supaya apa? Kamu baik. Ya, kemarin saya udah jelasin, muji Tuhan tuh bisa mendatangkan berkat. Tokomu sepi bisa rame. Muji Tuhan, kamu sakit bisa sembuh. Kita sembah Tuhan, Adam ya, membuat hidupmu bermanifestasi. Kamu sembah setan aja ada manifestasinya, jadi banci lah, ya, masturbasi, jatuh dalam dosa lah, itu manifestasi setan. Masa kita memuji Tuhan gak ada manifestasinya? Apa Pak? Kesembuhan dan pemulihan. Jiwamu bisa pulih saat terus isi dengan namanya memuji Tuhan. Ada amin saudara. Lihat bagaimana Saul, ayat yang ke-17. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya ini, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Dengar baik saudara, bukan berarti saudara bisa main gitar, malah nyanyinya lagu-lagu Ebit, Dul Sumbang, Iwan Fals. Geblek saudara. Pakailah talentahmu untuk memuji Tuhan.
Saya nggak pernah main gitar buat lagu dunia, nggak pernah sama sekali. Saya bisa main piano, nggak pernah nyanyi lagu dunia, nggak pernah sama sekali. Sampai hari ini, nggak pernah. Karena saya tahu saya bisa main itu semua karena Dia. Biarlah jiwaku memuji nama Yesus, bukan memuji pencipta lagu, bukan. Ya. Ini tadi Roh Kudus menyampaikan begini, ada beberapa dari kalian bisa main musik. Masalahnya sayangnya kamu musiknya lagunya dunia. Ada orang yang bisa pelayanan main musik, tapi kamu lari. Kadang-kadang lagu dunia, ke pub, ke kafe, ya ke pernikahan juga. Waktu acara saya menikah dengan istri saya, nggak ada lagu dunia. Semuanya lagu memuji Tuhan. Pernikahan. Yang datang juga ada yang non-Kristen, nggak peduli saya. Karena saya tahu saya menikah diberkati bapak saya. Orang mau tersinggung mau bodoh amat, saudara. Sembah Tuhan punya. Serius, waktu saya menikah sama istri saya, lagu apa? Bapa Engkau Baik. Itu kami berdua nyanyi. Bapa Engkau Baik. Loh kenapa? Yang berkati pernikahan saya Dia. Amin, saudara. Nah, bagaimana saudara efek saudara tidak memuji Tuhan? Saul manggil Daud, main musik, dia tenang. Saya lupa ayatnya di ayat berapa ya? Nah, ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang jahat itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega, nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripada Saul. Nah, Daud main musik, breng, roh jahat minggir. Datang lagi. Kenapa? Karena bukan Saul yang memuji Tuhan, Daud. Kenapa Daud nggak diserang sama roh setan? Kenapa yang diserang cuma Saul? Kenapa hidupmu yang kadang-kadang, Pak, saya ketindihan iblis, Pak. Iblis kamu tindihin kalau perlu, jangan kamu ditindihin iblis. Setan, Pak, saya ketindihan, Pak, kalau tidur. Ya, kamu tindihin balik tuh setan. Ya apalagi kalau berat badanmu tambah gede kan, tindihin balik. Bercanda saudara. Saya nggak pernah namanya ketindihan seumur umur. Ya, memujilah Tuhan. Kalau saudara cuma datang ke gereja nyembah Tuhan, sekarang masih Allah yang besar, kami memuji kebesaran. Ulang. Yang mulut nih marah-marah, setan, anak sialan, suami gak benar, malas mulutmu sampai semua datang setan abis ya. Yang mau memuji Tuhan malam hari ini, amin. Nah, ya saya punya gitar, saya punya keyboard, bentar lagi saya punya piano. Ya, saya punya. Kenapa? Karena saya suka memuji Tuhan. Alat musik apapun yang saya minta pasti dikasih. Kenapa? Karena saya memuji Tuhan. Semua musik itu pasti saya mainin untuk memuliakan Dia. Belajarlah memuji Tuhan. Pak, saya nggak bisa main gitar, belajar. Saya juga bukan orang bisa musik. Kan tadi saya udah di awal udah cerita. Saya ini bukan tipe orang penyanyi. Saya nggak suka nyanyi, nggak suka. Saya suka belajar nyanyi itu sejak masuk Kristen. Kalau saya nggak masuk Kristen, nggak mungkin saya suka nyanyi. Karena saya nggak suka nyanyi. Tapi saya tahu di Kristen nyanyi, di gereja nyanyi. Ngapain sih nyanyi? Oh, memuji Tuhan. Belajar dari yang nggak bisa. Nah, memuji Tuhan, kemarin saya udah jelaskan apa efek daripada kita memuji Tuhan, menurunkan urapan Tuhan.
Sehingga segala kuasa roh setan yang menakutkan, mengerikan tidak akan nyentuh hidup saudara. Kecuali kamu undang. Gak akan nyentuh. Dia akan. Ada orang main musik belajarnya setengah-setengah. Nah itu juga masih kurang. Tambahin semangatnya, tambahin dan paksa hatimu supaya kamu bisa memuji Tuhan. Ada orang yang beli gitar, beli. Habis itu 2 bulan 3 bulan udah males, taruh lagi gitarnya, nggak main lagi. Ada orang beli gitar, beli, mainnya males, kurang giat, kurang sungguh-sungguh, akhirnya nggak bisa-bisa. Main musik itu dasarnya cuma satu, dipaksa. Ini nggak usah ngomongin talenta lah, skill lah, nggak penting itu semua. Bukan nggak penting sih, munculnya nanti. Paksa. Saya belajar tuh dipaksa. Saya pernah main piano, cuma do re mi fa sol la si do, balik-balik 5 jam. Ngapain? Karena saya tahu saya nggak suka musik. Kalau nggak dipaksa nggak mungkin bisa. 5 jam gini-gini doang. Sampai ini kram tangan saya. 5 jam sehari. Pernah 3 jam, 2 jam. 2 jam tuh jarang. Latihan terus sampai bisa. Karena waktu saya udah memuji Tuhan, nanti Tuhan ngurapin saya, ngebantu saya jadi bisa. Sekarang saya main, ada banyak variasi saya bisa main. Kenapa? Karena Tuhan bantu saya. Effort saya tunjukin di hadapan Tuhan. Saya berharap saudara bukan jadi orang Kristen yang ingin dilayani dengan orang yang memuji. Kamu boleh panggil orang pujian dalam rumahmu. Saya panggil Pak, rumah saya buat persekutuan doa. Panggil. Nah, saudara harus tahu, Saul nggak pernah mau belajar, padahal Daud pinter main musik. Kenapa nggak Saul yang main musik? Merasa raja, perlu dilayani. Kamu raja soalnya, ya raja dunia. Saul ujungnya mati, saudara. Raja bermain sama setan tuh si Saul. Saya berdoa saudara itu kalau tahu dengar khotbah ini, belajarlah. Ada kemampuan ilahi dalam dirimu, keluarin semua. Untuk ngapain Pak? Muji Tuhan. Ada amin saudara. Ada 3 pendoa. 3 pendoa ini beda-beda. Dan beberapa pendoa ini tidaklah sama. Umurnya beda-beda. Ada yang muda, usianya ada yang udah mateng, ada yang setengah mateng. Ada yang di tengah-tengah. Dan saya ketemu 3 orang ini di tempat yang berbeda, di tahun yang berbeda. Saya ulangin ya. Ada 3 orang pernah bertemu dengan saya. Ya, di usia yang berbeda, orang berbeda, tempat yang berbeda, tahunnya juga berbeda. Dia ngomong sama saya, waktu saya lagi acara seminar. Koh, boleh ngomong nggak? Apa? Saya bilang. Koko tuh punya kecapi loh katanya. Kecapi itu apa? Saya bilang gitu. Saya awalnya nggak tahu. Kecapi itu apa? Saya bilang. Kecapi itu Koko tuh suka nyembah Tuhan. Loh, tahu dari mana? Saya lihat di roh tuh Koko tuh ada pegang kecapi katanya. Oh gitu? Iya. Terusin kok. Itu Tuhan udah kasih kecapi. Lihat, Daud punya kecapi. Mainin terus kok. Oh gitu ya. Awal-awal saya nggak ngerti kecapi itu apa. Saya tahu kecapi itu apa. Ternyata di roh kita yang suka nyembah Tuhan punya itu. Makanya jangan dimainin buat musik-musik dunia. Buat apa Pak punya kecapinya Tuhan? Turunin urapan Tuhan. Sayang kalau kamu bisa main gitar, lagunya lagu yang geblek-geblek saudara. Nah, tidak lama kemudian lagi saya lagi berdoa di hari Jumat siang. Ada seorang ibu-ibu. Kita lagi nyembah. Ibu-ibu ini ngomong begini. Kamu kalau lagi nyembah, dia bilang. Saya ngelihat itu ada api turun katanya ke kamu katanya. Ini pendoa yang ngomong, ibu-ibu. Api itu turun ke kamu katanya dan muncul ke semua jemaat katanya. Jadi api itu pertama turun tuh ke kamu katanya.
ke saya dulu, habis itu pindah ke orang-orang yang dekat dengan kamu katanya. Dan saya lihat nggak lama kemudian muncul kecapi. Yang ngomong bukan saya. Kalau kamu punya karunia itu, yang ngomong biar orang lain, nanti kita akan dikasih tahu. Makanya ada orang-orang yang dengar khotbah, kok di sini menyala-nyala. Kenapa? Api Tuhan bernyambar ke rumahmu. Datang lagi satu gembala, laki-laki yang kita lagi ibadah. Saya pimpin pujian, nyembah, main gitar. Dia mimpin pujian, ngambil mic. Kamu, saya ditunjuk kamu. Dia bilang sih, udah kecapi Tuhan. 3 orang ngomong, lagi ibadah. Saya nyembah, ya pendetanya ngambil mic, gembalanya tunjuk saya, kamu. Kecapi Tuhan. Mau saudara praktekin di hidup, bisa turun di saya, bisa turun di kamu. Saul nggak pernah bisa mengalahkan roh yang jahat ini, yang terus mengganggu dia walaupun dia raja. Roh jahat ini nggak peduli kamu kaya, gembel, miskin, dia bisa rusak imanmu saat saudara bergaul dengan dia. Kenapa Saul bergaul dengan dia? Nanti saya khotbahin biar saudara belajar. Jangan bergaul sama roh setan, saudara. Kenapa? Karena kamu tidak suka memuji Tuhan, pasti sukanya memuji setan. Lihat di dalam Yakobus 4. Ya tadi saya udah bilang dalam 2 Korintus 8 ayat 9 ya. Bicara tentang namanya Yesus yang kaya. Ya, di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Yang oleh karena kamu menjadi miskin, ya, karena kamu telah mengenal kasih karunia, 2 Korintus 8 ayat 9. Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Yesus yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan Yesus. Artinya gini, ya, Tuhan tuh ngomong bagus sekali ya. Yesus kaya Yesus. Amin ya. Dia kaya. Turun ke bumi. Jadi apa? Miskin. Yesus bisa nggak kaya di bumi dengan mungkin dagang kayu apa segala, bisa kaya. Tapi pengertiannya bukan ngomongin harta. Yesus yang kaya turun ke bumi jadi apa? Miskin. Kenapa? Roh dunia ini. Supaya dia miskin, ngapain tolong kita masuk ke sorga, ngapain jadi kaya. Kamu kaya tuh di sorga, bukan di sini. Wah, puji Tuhan Pak, berarti saya yang miskin ini bisa kaya Pak. Ya jangan blow on juga saudara. Saudara dengan Tuhan itu bisa diberkati. Lihat Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Artinya apa? Tidak suka memuji Tuhan. Tidaklah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, penyembah dunia ini, pemuji dunia ini, ia akan menjadi dirinya musuh Allah. Kenapa? Karena bergaul dengan setan, pasti musuhan dengan Tuhan. Bagaimana Yesus membawa Daud sejak dia memuji Tuhan? Dia dipilih, diurapi. Bagaimana Yesus membawa Daud bertemu dengan Goliat. Bertemu dengan Goliat. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat? Dengan hebat. Orang yang tidak memuji Tuhan, hidupnya penuh ketakutan, saudara. Lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 24. Ya, di sini ada sepasukan orang Israel yang banyak. Bahkan ada kakaknya Daud di situ. Ada Eliab. Ada Abinadab. Itu kakak-kakaknya Daud.
Lihat ayat 24. Ketika semua orang Israel, ya ayat 23 dulu dah. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Siapa namanya? Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangatlah ketakutan. Jadi ciri orang yang tidak suka memuji Tuhan, hidupnya penuh dengan ketakutan. Pak, saya takut Pak. Ya wajar, karena kamu nggak memuji Tuhan. Saya ke gereja Pak. Ya gerejamu cuma formalitas. Bangsa Israel berhadapan dengan orang Filistin. Datang Goliat. Wah ya. Musuh kita kadang-kadang kayak Goliat. Ya, siapa Goliatnya? Debt collector Pak. Datang. Goliat kabur saudara. Lihat lift, trauma, kabur. Ketinggian, kabur. Lihat warung belum bayar, kabur. Apa? Tidak tanggung jawab. Tidak berani menghadapi. Kenapa? Karena ikutan. Karena tidak suka memuji Tuhan. Suatu hari saya punya kenalan, ada teman saya kenalin saya seorang pengusaha kaya raya, dan dia hidupnya penuh dengan hutang. Hutangnya itu nggak sedikit saudara, ratusan miliar. Dan saya dikenalin oleh seorang teman, akhirnya sering datang ke kantornya dia pelayanan di sore hari. Terus saya pelayanan di sana, ada seorang anaknya perempuan yang pertama. Jadi papa mamanya ini dulu mantan persugihan, dan akhirnya terima Yesus. Anak pertamanya itu saya lihat mungkin tumbalnya di anak pertama. Dan anak pertamanya ini tertutup dengan kedua orang tuanya. Terus kita muji Tuhan. Saya lupa bagaimana ceritanya secara detailnya. Ya singkatnya gini, waktu saya memuji Tuhan di kantor, saya ngerubah atmosfer semua kantor tersebut. Karena di kantor itu banyak korupsi, nyolong, maling, apalah segala macam. Waktu memuji Tuhan, Tuhan bukain satu-satu. Yang ini maling, istri saya bilang tegur, yang ini tukang nyolong, yang ini akhirnya kebongkar semua saudara. Kenapa? Cuma gara-gara memuji Tuhan. Serius. Akhirnya ada beberapa karyawan tiba-tiba datang ke pengusaha ini ngaku, Bu, saya ngambil duit perusahaan 60 juta. Tapi jangan pecat saya, jangan penjarakan saya akan bayar semua apa yang saya perbuat. Yang saya maling semuanya saya tanggung jawab. Dan istri saya bilang, ampunin. Ya sudah, potong gaji. Ya, dia datang saudara, tersungkur, nangis-nangis karyawannya. Sebabnya cuma ngapain? Nyembah Tuhan. Seminggu sekali waktu itu, tiap hari Kamis kami datang sore nyembah Tuhan. Raja segala raja, Dia Maha Kuasa, mulia nama. Saudara tahu? Besoknya karyawannya, nah, saya maling, yang ini korup. Keluar tiba-tiba, terbongkar semua kebusukan karyawan. Ada amin saudara. Pujilah Tuhan. Habis itu kami nggak pernah datang lagi. Tambah parah. Ya bukan salah saya. Karena orang yang nggak mau memuji Tuhan, seperti Saul, panggil Daud, manggil doang, tapi nggak pernah belajar untuk bisa kembangin hidupnya untuk bisa memuji nama Yesus. Nah, suatu ketika waktu itu kami akhirnya dipanggil ke daerah Sunter. Di situ dia punya tanah, nggak kejual. Setiap transaksi gagal. Setiap transaksi matilah orangnya. Setiap transaksi ditipu lah. Kamu mafia tanah. Itu tanah harga 60 miliar saudara.
Di DP 5 miliar, 5 miliar. Dan suratnya itu mau dirubah dengan 5 miliar. Padahal tanahnya 60 M. Dan dia tuh diintimidasi sama mafia tanah. Kami dikabarin datang. Wah, kita perlu doa nih, kata si suaminya. Kenapa? Saya bilang, si gini diceritain saya. Gimana nih? Gampang, sembah Tuhan. Gimana caranya? Sembah Tuhan. Simple teman. Yang kemarin kita udah bahas ya, di dalam 2 Raja-Raja ya. Gampang kata Tuhan. Itu perkara ringan kata Tuhan. 2 Raja-Raja 3 ya, 16-17. Gampang. Sembah Tuhan saudara. Sekarang namanya sembah dan puji dia. Sembah. Besok ada kabar. Puji Tuhan. Kenapa? Orangnya mati kena COVID. Mafia tanahnya. Jadi mafia tanah ini udah kemana-mana ngambilin tanah-tanah orang saudara. Dengan harga murah. Dan intimidasi. Mau dimatiin lah segala macam. Dengan sembah Tuhan, tanahnya tidak jadi diambil. Cuma dia yang selamat. Kenapa? Simple. Cuma karena memuji Tuhan. Dan akhirnya dipanggil katanya. Tanahnya mana yang mau dijual? Kita datang ke daerah Sunter. Datang ke sana, lihat. Istri saya lihat ada setan di pojok, di pohon. Tuh di pohon ada setan. Setiap transaksi, setan itu yang nggak mau tanahnya terjual. Jadi ada setan di pohon. Kenapa transaksi gagal terus? Setan itu yang ganggu. Pendeta mau beli atau hamba Tuhan lah, saya lupa. Dibuat sakit hamba Tuhan. Padahal hamba Tuhan mau beli tanah itu atau apalah, saya ingat. Gudang itu mau dibeli, tiba-tiba sakit. Batal transaksi. Mau beli, terjadi ada lagi yang mati. Mau beli, ketemu mafia tanah, gagal terus. Panggil ya. Saya nyanyi. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ngapain? Minta atmosfer sorga turun. Setan minggir saudara. Yesus Tuhan berkuasa mengubahkan segalanya. Nyanyi saya lagu itu. Itu lagu favorit saya. Jadilah kehendakmu di sini seperti di surga. Saya penyanyi lagu itu. Setan minggir saudara. Bertata, Tuhan bertata. Ya kalau Tuhan udah bertata, minggir kuasa gelap. Minggir saudara. 3 hari deal tanahnya terjual dengan angka yang ajaib. Tiga hari dong. Ada orang lihat, istri saya langsung bernubuat. Minggu ada yang lihat, Senin transaksi. Beneran saudara. Minggu ada yang hunting, ada yang visit, lihat. Minggu di DP. Senin apa Minggu saya lupa, di DP langsung. Seminggu kelarin suratnya, jadi semua. Terjual nggak tahu 50 berapa atau 60 miliar saya nggak tahu. Jadi, boom. Ditelepon, tanahnya kejual. Terima kasih. Masa hal kayak gitu bisa terjadi Pak? Oh sangat bisa. Kamu boleh nggak percaya, tapi efek nggak percaya membuatmu tuh sial sebenarnya. Percayalah pada Tuhan. Ya, karena kalau kerajaan surga turun memenuhi semua kediaman saudara, tiada satupun yang bisa menghalangi kehidupan saudara dipulihkan oleh karena tahtanya Tuhan dalam kehidupan saudara. Efek orang yang nggak memuji Tuhan. Coba ya, satu lagi, abis ini saya tutup. Di dalam 2 Raja-Raja 2 ayatnya yang ke pasal ke-7 ayatnya yang kedua.
2 Raja-Raja pasal 7. Ayatnya yang 2. Ayat yang pertama dulu. Lalu berkatalah Elisa, ya ini Elisa lagi, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharap seshikal dan 2 sukat jelai akan berharga seshikal di pintu gerbang Samaria, ya Israel Utara. Ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masa hal itu mungkin terjadi? Nah, waktu saya siapin firman ini dengan cepat, saya tadi pergi saudara dari pagi, tadi pulang nyampe rumah itu jam 7:15, langsung buka Alkitab, buka catatan, mandi, balik lagi ke bangku ini, duduk di meja saya, langsung Tuhan tambahin pasal 2 Raja-Raja 7. Ayat yang pertama, kenapa Tuhan? Tuhan menyampaikan begini, memuji Tuhan bukan soal main musik aja. Bukan soal main musik aja. Tapi kalau kamu tidak percaya, bukankah kau juga tidak memujiku? Iya juga sih. Ya, memuji Tuhan kan bisa, wah Tuhan tuh luar biasa ya. Bisa berbuat ini, itu kan juga muji Tuhan. Bukan hanya nyanyi. Saya juga baru ngeh, oh iya Tuhan betul. Tambahin doa jadinya. Nah, di sini diceritain Samaria, ya, lagi dikepung sama Bani Amon ya. Saya lupa nama Bani mana, pokoknya bacanya sendiri lah ya. Aram, sorry. Bangsa Aram lagi nyerang bangsa Israel dan bangsa Israel terkepung. Dan akhirnya di situ makanan sangatlah kehabisan makanan, sorry. Jadi dikepung bangsa Israel. Makanannya habis di dalam. Jadi burung aja itu dihargai 1 shikal. Jadi mereka tuh makan burung. Ya, seberat-beratnya hidupmu, belum tentu saudara pernah makan burung saudara. Sesusah-susahnya hidup. Nah, di sini akhirnya ada kejadian yang sangat mengerikan. Yang dimana ada namanya makan daging manusia itu apa? Kanibal. Ya, tapi saya nggak mau bahas itu terlalu panjang karena waktu saya terbatas. Nah, disitulah tuh di ayat yang pertama ini Tuhan bilang kepada Elisa sampaikan firman Tuhan. Ya, thank you. Tuhan nyampaikan firman Tuhan begini. Besok keadaanmu akan berubah. Tapi perwira ini bilang, ya, saya berharap saudara buka, baca juga. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Waktu Tuhan kasih janjinya, kembalikan keadaan, kamu akan sembuh. Ah, masa iya? Masa memuji Tuhan bisa merubah keadaan? Kenapa? Kelamaan hidup susah. Kelamaan bergaul dengan setan, nggak mungkin punya iman. Yang kayak Tuhan. Ya, kalau kelamaan miskin, kerjaan kamu ngapain? Minta-minta, ngemis ke orang. Tolong, saya nggak ada beras. Tolong, anak saya ada 6. Lahirnya prematur. Tolong. Kenapa? Kelamaan imanmu main sama setan. Dikasih janji Tuhan, Tuhan pasti tolong. Baca firman-Nya. Amin Pak. Ya, di saya amin. Cari lagi ke tempat lain, minta lagi. Ya, saya pernah dengar satu kesaksian, ya, jual cerita miskin, saudara. Jadi kalau ibadah, saya mau kesaksian. Saya setiap hari di pasar mungutin beras yang jatuh di pasar. Ada kesaksian gitu. Jadi saya buat makan, saya harus ngumpulin beras 1 butir buat makan 1 keluarga. Ada apa yang kayak gitu? Ada. Nanti kesaksian di tempat lain sama kesaksian juga gitu. Saya buat makan, mungutin beras di pasar 1 butir yang jatuh. Lihat, orang kalau imannya main sama setan tuh kayak gitu kesaksiannya.
Nanti persekutuan yang lain sama kesaksian begitu, ngapain nanti supaya ada orang nyumbang, saudara. Kenapa orang kayak begitu? Kelamaan main sama setan. Hatinya tidaklah pernah memuji Tuhan. Jual kesaksian, kemiskinan terus. Tolong saya, bayi saya baru 6 bulan nggak makan. Dan saya bingung sama orang Kristen begitu. Padahal Tuhannya kaya. Amin, saudara. Yesus mau kaya apa miskin? Ayo. Yesus mau kaya, murah hati, apa miskin, jahat, pelit? Ayo. Ya, Yesus mau kaya, murah hati, baik, atau Yesus tuh jahat, pelit, miskin? Ya, kaya, murah hati kan. Tapi kenapa banyak orang Kristen kok miskin? Karena main sama roh dunia yang gembel dan miskin. Sadarlah. Pak, saya pengangguran, rasain. Main sama setannya terus, yang kayak pengangguran terus. Disuruh muji Tuhan, aduh gak bisa Pak, saya gak bisa nyanyi. Mau berkat, mau. Geblek nih gitu. Tuhan tolong, enggak. Sengsara kamu nanti yang ada. Ayolah, berubahlah. Ya, Yesus kita murah hati, baik, kaya pula. Kenapa orang Kristen kok susah? Miskin, gak ada kerjaan, pengangguran. Persembahan aja kadang-kadang, saya tahu orang gak bisa persembahan karena gak punya duit. Kadang-kadang kalau kita lagi ngitung persembahan ya, lagi ibadah off air ya. Bukan ibadah kami, ibadah orang lain. Kok tahu Pak persembahannya? Karena diceritain. Doanya cerita saya. Saya bingung sama orang Kristen. Persembahan kok bisa koin katanya. 200 rupiah, gopek 1000-an lah. Gimana mau diberkati katanya? Persembahannya kayak begitu. Ini ngomong orang lain, pendoa, ngomong sama saya begitu. Saya bilang ya begitulah. Dikasih janji Tuhan, iya sih, percaya sih. Tapi mana? Itu namanya bukan percaya. Hatimu gak muji Tuhan. Hatimu nanya, Tuhan tuh ada apa enggak? Jadinya kayak begitu hatimu. Hatimu mempertanyakan Tuhan seperti Thomas. Ya, memuji Tuhan itu bukan hanya menyanyi. Tapi tidak ada rasa percaya, juga tidak memuji Tuhan. Kalau kamu kehilangan iman, kehilangan kepercayaan, artinya kamu juga lagi tidaklah memuji Tuhan. Seperti perwira ini. Apa-apa yang terjadi sama perwira ini? Lompat langsung ke ayat yang 16. Ya, saya nggak punya waktu banyak untuk jelasin ayat ini, tapi kesimpulannya di 16. Lihat, perwira ini, masakan tingkap-tingkap langit Tuhan bisa buka? Hal itu mungkin terjadi. Mempertanyakan Tuhan. Iya, thank you. Masa sih Tuhan bisa nyembuhin? Masa sih dengan memuji Tuhan tanah saya bisa laku? Masa sih dengan memuji Tuhan anak gue bisa sembuh? Masa sih? Masa di dapur, saudara ya. Kalau mau masak di dapur, kamu hidupmu akan capek nanti ini. Lihat ayat 16. Efek orang tanya, masa sih Tuhan bisa begitu? Lihat. Jangan dipikir, Pak Tuhan baik. Yes, Tuhan baik. Tapi kalau kamu gak bisa memuji Tuhan, lihat akibatnya apa. Ingat ya, saya pernah ngomong ini, Yesus, Tuhan Allahmu itu punya hukum sebab dan akibat. Setan ngancem. Saya udah ngotbahin itu minggu lalu. Jadi kalau kamu tidak memuji Tuhan, akibatnya apa? Lihat, ada akibatnya. Pak Tuhan mau hukum? Enggak, akibat. Kamu gak kerja, akibatmu miskin, gak punya duit. Ya. Kamu nyolong, akibatnya kamu kalau ketahuan, kamu akan dimusuhi. Ya, maling handphone misalnya, akibatnya apa? Di penjara nanti. Itu akibat. Nah, kalau saya minta ampun, dosamu dihapus, akibatnya enggak. Belum tentu Tuhan hapus. Bisa diringanin, bisa. Tapi kalau Tuhan lihat, ini perlu dimasukin ke penjara, dimasukin. Supaya apa? Bertobat. Ya seperti Saul, didatengin roh jahat. Ayat 16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Bagaimana Tuhan itu
menghalau semua bangsa Aram, lari terbirit-birit dan ditinggal semua harta-hartanya. Dan ada 3 orang keluar dari Samaria ini, ngapain? Menjarah semua berkat daripada Aram, bawa masuk ke dalam Israel. Karena itu sesuka tepung yang terbaik bukan ya, bukan kotoran burung ya, tapi tadi ya kotoran burung tuh 1 sikal. Jadi kotoran burung tuh ada harganya dulu ya. Lihat saking susahnya dan kelaparannya. Karena itu sesuka tepung sarang yang terbaik ya, bisa bikin donat, bikin bakwan mungkin ya. Ya tepung bisa buat apa ya? Nah, tanya sendiri lah, ayam goreng apalah terserah ya. Berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga. Jadi kotoran burungnya udah nggak berharga, saudara. Sesuai dengan janji Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang tadi nanya, masa sih hal kayak gitu bisa terjadi? Ya ditaruh ya sama raja, yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah. Kalau saudara nggak memuji Tuhan, yang rugi itu kamu, bukan Tuhan. Tapi lihat orang yang percaya, dia menikmati berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan yang Tuhan kasih dan pelihara dalam hidup saudara. Saya berdoa saudara bukan hanya hidup cuma mempertanyakan terus tanpa effort di hidup saudara. Karena yang rugi itu kamu, bukan Tuhan. Allahmu tuh kaya. Kamu hujat, dia tetap kaya. Kamu puji, dia tetap kaya. Allahmu ini nggak pernah miskin karena hujatan manusia. Dan dia tidak pernah, waduh gua rugi kehilangan manusia. Enggak. Sekali lagi ya, kita ini bisa diselamatkan karena anugerah, bukan karena kita ini penting. Ingat, ada kasih Tuhan begitu besar, sehingga dia mau nyelamatin manusia model bejat kayak kita ini. Tuhan tuh bisa nyiptain manusia baru, ngebuang kita semua hidup dalam dosa. Yang dalam dosa buang semua ke neraka. Diciptain Adam yang baru. Tuhan bisa. Tapi karena kasihnya, dia gak mau lakuin itu. Gak mau loh, bukan gak bisa. Gak mau. Karena kasihnya besar. Itulah dia patut dipuji oleh mulut kita, oleh hati kita. Supaya apa Pak? Kita dipelihara dan diberkati Tuhan. Ya itu firman-Nya tadi. Perwira itu diinjak-injak rakyat. Sejak hidupmu tidak suka memuji Tuhan, seringkali hidupmu justru diinjak-injak harga dirimu, difitnah orang, caci maki, hidup utang, gali lubang, tutup utang, gali lubang, kabur dari kontrakan karena utang. Di gereja kamu datang, wah ini yang minjem duit kagak bayar, diinjak-injak harga dirimu. Rasain. Kok nggak kasihan Pak? Nggak usah kasihan lagi. Rasain. Tobatlah, muji Tuhan. Buat hidupmu itu bahagia. Yang tadinya raja itu penuh dengan ketakutan, setibanya janji Allah itu hadir. Munculnya bagaimana? Ini bangsa udah kelaparan, udah mepet. Kadang-kadang janji Tuhan munculnya kayak begitu. Udah mepet. Udah gak kuat lagi Tuhan. Bahkan Elisa itu pengen dimatiin, palanya pengen gitu. Elisa dapat firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini kamu akan diberkati Tuhan. Masa sih? Yang benar lah. Itu bangsa Aram kuat loh. Tapi kan di hadapan Tuhan lemah Aram, bukan kuat. Di hadapanmu kuat, di hadapanmu musuhmu kuat, tapi di hadapan Tuhan tuh lemah. Di hadapanmu sulit menjarah barangnya Aram, atau namanya mengambil, namanya kemenangan demi kemenangan. Tapi di hadapan Tuhan itu mudah, bukan hal yang sulit. Kenapa kamu nggak memuji Tuhan, minta tolong Tuhan tolong kamu? Mulut saudara, hati jangan bergaul dengan setan, gembel hidupmu nanti. Amin saudara. Saya tutup dengan satu kesaksian.
Setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan, memuji Tuhan, hidupmu lah yang benar-benar akan rugi. Suatu hari saya diundang ke Menteng, saudara, di daerah Jakarta Pusat. Karena dia lihat video saksian saya, dan dia hubungin istri saya. Saya disuruh datang. Habis itu saya habis pelayanan, akhirnya bikin appointment. Saya bilang, istri saya ngomong, hari ini jam segini baru bisa, pending satu minggu, karena hari itu kita lagi pelayanan full 1 minggu, dan di hari ke-8 atau hari ke-7 baru bisa melayani. Akhirnya kita datang, habis kita dari bandara datang ke Menteng, dan saya lihat rumahnya, wah mewah banget. Rumahnya mewah. Rumah Menteng tuh nggak ada yang kecil-kecil, gede-gede, saudara. Saya datang, gerbangnya aja, saudara, berat, saudara. Masuk saya lihat rumahnya, wah ini rumahnya luar biasa. Berapa harga rumah ini? Mau dijual 63 M, apa 62 miliar. Duit semua tuh, saya bilang. Nggak ditambahin pakai uang, pakai daun. 62 miliar, saudara. Kenapa? Ya rumah ini mau dijual. Oh, terus dia ngomong begini sama saya, cerita tentang Tuhan. Itu gimana tuh kesaksian kamu yang di video? Pabrik bisa kejual sekian-sekian. Iya, kita cuma berdoa aja, saya bilang. Nyembah Tuhan aja. Terus dia bilang, masa sih cuma nyembah Tuhan bisa pabriknya kejual? Saya di situ ada namanya perjanjian garam. Saudara mungkin nggak pernah dengar namanya perjanjian garam. Perjanjian garam itu ada di Alkitab. Kenapa Daud tatahnya tidak putus? Perjanjian garam. Perjanjian garam itu apa? Mungkin bagi orang Indonesia itu biasa, tapi bagi orang Timur Tengah itu nggak main-main. Itu perjanjian nyawa. Nggak apa-apa ya, saya nantilah kalau punya waktu buat jelasin. Di Alkitab ada, cari aja. Ya, covenant of salt. Kalau dibilang, itu kan ada yang bilang inilah itu. Lihat Daud, keturunannya sampai hari ini masih jadi raja, masih jadi presiden sampai hari ini. Perjanjian dengan Allahmu itu nggak berlaku karena tahun sekian, nggak, sepanjang. Sampai dunia ini lenyap. Kalau Allah kita ini janji, nggak kaleng-kaleng, saudara. Unlimited janjinya. Masa sih perjanjian itu bisa gini. Nanya dia. Saya dengerin begitu agak gondok juga, saudara. Lu ngundang gue datang mau ngenyein apa gimana nih, saya bilang. Kalau lo nggak percaya ya udah, saya bilang. Dia tinggal pulang tidur. Saya juga udah capek pelayanan sepanjang minggu itu. Tiap hari pelayanan, keluar capek, saudara. Kalau nggak percaya gue pulang tidur, ngantuk saya juga itu. Badan udah banyak. Istri saya juga sempet sewot juga. Saya mau ngomong sama istri, udah kita pulang aja lah. Kalau dia nggak percaya ngapain ngundang kita, aneh-aneh aja nih orang. Ini Cina Medan, saudara. Cina Medan, encinya Cina Medan. Broker. Broker tuh apa, Pak? Yang jualin rumah, calo. Dan akhirnya istri saya bilang, nggak apa-apa, kita doain aja. Nanti dia mau percaya nggak percaya urusan dia. Saya ambil gitar, sembah Tuhan. Dalam keadaan marah hati saya, jujur ya. Saya paling nggak suka namanya ngundang orang tak percaya. Ngapain? Yang ada kalau nggak terjadi apa-apa ngenyain, saudara. Tuh kan nggak ada gitu, kan kurang ajar gitu. Yang ada bikin sakit hati doang, yang ada males dengerin kayak gitu. Ya jadi
Kita dalam keadaan udah capek, ketemu orang-orang begitu tuh, waduh, kepancing bisa emosi gitu. Nah, tetap akhirnya istri saya bilang, nggak apa-apa, udah nyembah aja, biarin aja dia mau begitu mau gimana. Istri saya bilang, kita lakuin bagian kita. Saya sembah Tuhan, istri saya doa, kelilingin rumahnya, nyembah. Selesai kami pamit pulang, nggak mau lama-lama saya. Oh, nanti kita makan dulu. Oh, nggak mau, sebenarnya pulang dulu. Ayo kita makan dulu. Nggak usah. Mau pulang, saya bilang. Nggak usah makan-makan. Setelah itu 2 minggu atau 3 minggu lalu. Jadi yang punya rumah telepon ke broker si Inci ini yang dari Medan ini. Telepon. Dia ngomong, pendoa lu siapa tuh? Sejak dia doain ini rumah, katanya ditelepon tiap hari. Padahal 2 tahun tidak ada yang telepon satupun. 2 tahun rumah ini mau dijual dari 2 tahun yang lalu. Udah direnovasi, bagus rumahnya bagus banget. Ada kolam renangnya, mewah banget. Tiangnya itu tinggi, saudara. 2 tahun rumah ini dipasarin, nggak ada satu orang pun telepon. Karena rumahnya gila harganya menurut saya. Ini rumah pasaran 70 miliar, saudara. Karena zaman corona diturunin dari 67 miliar, 65 miliar turun ke 62 miliar. 60 miliar tuh dilepas. 62 M. Waktu saya dengar, waduh gila. Nah, yang punya rumahnya, ownernya bilang, telepon ke broker. Pendoa lu tuh siapa? Sejak dia doain, ini telepon terus bunyi tiap hari. Nanyain rumah. Akhirnya kami dihubungin sama yang Cici ini. Doakan lagi dong rumahnya. Saya sebenarnya udah males. Kemarin aja lo ngenyek terus. Saya lagi nyembah Tuhan pada yang di rumah itu. Saya sambil marah sebenarnya saya marah ya. Karena apa ya? Orang ngecilin kuasa Tuhan. Lu udah miskin, susah, minta tolong sama Tuhan, tapi begitu. Saya sambil nyembah Tuhan tuh ngomong begini, saudara. Tuhan, buktiin kuasa. Biar nih mata encinya nih ngeliat. Biar nih orang sombong injek kayak kepalanya Tuhan. Ya orang sombong tuh perlu diinjek, saudara. Biar ngakuin bahwa Tuhan tuh berkuasa. Amin, saudara. Saya sambil doa itu ngomong gitu, Tuhan buktiin kuasa. Pulang, telepon 2 minggu atau 3 minggu. Suruh datang. Ngapain? Doain lagi. Ya nggak tahu lah istri saya janjiannya bagaimana juga nggak ngerti. Habis pergi pelayanan dari mana, besoknya kita kesini ya. Kemana lagi? Saya bilang ke Menteng. Mentengnya kemarin saya bilang iya. Rumah itu katanya kembangannya ini banyak orang tanya sekarang. Dan ada beberapa orang udah nawar. Ingat ya, dari 70 miliar, 67, 65, 62, 60 dilepas. Dalam perjalanan saya ke rumah mau ke Menteng itu, diteleponin sama owner. Oh, saya mau ke rumah dia yang di Menteng ya. Gak usah. Kenapa? Rumahnya udah kejual. Kapan? Kemarin. Berapa kejualnya? 75 miliar. Mau dijual 70, 67, 65, 62, 60 dilepas. Kejual berapa? 75 miliar. Bukan juta, miliar. Jadi kabar, nggak usah ke rumahnya, cancel. Kenapa? Rumahnya udah kejual. Kejual berapa? 75 miliar. Lo kok bisa? Saya bilang,
Dia buka harga 75, dibeli sama orang nanti. Terus cicinya yang dari Blok, aduh sayang banget. Kaliin aja 75 kali 2,5%. Yang properti pasti ngerti. Saya sambil nyetir, lu rasain gak percaya Tuhan. Lu ngelihat sesuatu, orang diberkati, lu diinjek-injek gak dapat apa. Saya nyambil nyetir, saya bilang, lihat bagaimana Tuhan didik hatimu. Dijual tuh 60 tuh dilepas, kejual 75. Lihat nggak Tuhan? Ini yang nanya-nanya, masa sih? Makan tuh sama masa sih. Kenapa? Nggak lihat apa, nggak dapat apa-apa, cuma ngelihat. Penyesalan muncul. Udah kok, Bu, dibilang, doakan semua properti saya yang saya jual dengan broker deh. Nggak mau saya. Saya nggak mau. Nanti saya bayar. Nggak perlu. Saya nggak gila duit. Nggak perlu. Lu doa aja sendiri. Satu lagi. Kita doain yang di daerah Simprok. Ruko-ruko orang kaya juga. Nah itu nggak tahu kejual apa nggak tahu. Dan saya bilang sama istri saya, gua nggak mau berurusan dengan orang itu. Kepahitan Pak? Enggak, bukan. Kita kalau kerja di ladang Tuhan tidak percaya, mending nggak usah kerjain. Dia sambil di jalan tuh nyesel setengah mati. Aduh, sayang. Pulang sakit kali mungkin. Mikirin tuh 75 miliar kali 2,5%. Kaliin aja. Fee-nya gede loh dia. Kalau jual, dia cuma ngelihat mujizat, entah rasain apa. Dia bilang rasain. Makanya jangan remehin Tuhan. Alammu ini besar, alammu ini hebat. Apa yang sih dia nggak bisa buat? Kamu ngeremehin Tuhan, kamu rasain semua akibatnya. Jangan ngeremehin Yesus tuh. Yesus tuh bisa ngelakuin apapun yang dia mau buat. Termasuk bangkitin, nyembuhin jantungmu, paru-parumu, ginjalmu, tulangmu, saraf kejepitmu, semua dia bisa lakuin. Otakmu yang rusak bisa dibetulin. Suamimu yang bejat, yang main selingkuhan terus bisa diperbaiki. Memujilah Tuhan. Siapa yang mau memuji Tuhan? Bisa katakan amin, saudara. Pujilah Tuhan. Bukan ke gereja, di rumahmu. Ya, di rumahmu, pujilah Tuhan. Karena yang menguntungkan itu kita. Selalu kita yang diuntungkan Tuhan. Dan bukan orang lain. Itulah sebabnya saudara perlu memuji Tuhan. Karena kuasa kegelapan bisa dikalahkan. Semua yang mandul bisa disuburkan. Semua yang tertutup Allahmu bisa buka. Semua yang rasanya tidak mungkin bisa mungkin karena ada Yesus di sana. Markus 9, kau pikir tidak mungkin? Semua Tuhan bisa lakukan. Dalam kemuliaan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saya dengar hal-hal kayak gitu. Apakah tergiur Pak dengan harta yang enggak? Sampai hari ini enggak. Dan saya dipercaya dengan perkara-perkara besar sampai detik ini. Karena apa? Ya saya ngelewati itu proses buat saya juga. Proses apa? Ketulusan dalam melayani. Saya nggak ngiler dengan orang utang Pak 1 miliar, 1 miliar. Saya pernah nanganin yang lebih besar, sampai ratusan miliar. Saya pernah berdoa bagi orang sama istri saya bareng-bareng ke pengusaha, ya salah satu institusi pemerintahan yang dipegang oleh salah satu anak Tuhan. Dan itu taruhannya 1 triliun saudara, 1,6 T menang di pengadilan dengan cara cepat, dengan cara ajaib. Saya pernah lihat perkara-perkara besar seperti yang Tuhan janjikan. Kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Saya ngeliat itu perkara besar bagi hidup saya. Ya, uang 1 triliun mau dari mana? Itu gede, uang gede. Ya tapi Tuhanmu sanggup.
Bagi saya gila ini mana mungkin Tuhan. Tapi dia mungkin ternyata menolong bagi orang-orang yang memuji nama Yesus. Yang punya rumahnya gak bisa memuji, saya datang memuji. Dan Tuhan berperkara dengan orang-orang yang didapati memuji Tuhan. Saudara diberkati dengan firman-Nya malam hari ini. Ada amin saudara. Ya, kalau di part pertama saya ngomongin efek bagaimana memuji Tuhan. Di part kedua ini saya bicara dampak kalau saudara nggak memuji Tuhan. Ada akibatnya. Kamu akan bergaul dengan dunia, dan dunia itu ditunggangi oleh iblis. Pak, saya nggak mungkin main sama setan. Mungkin menurut saya, karena dunia ini otoritasnya adalah di tangan si iblis. Pak, pantas hidup saya susah, miskin, dan nggak berubah-berubah. Ya, itu salahmu, bukan salah Tuhan. Salahmu tidak mengerti tentang firman dan tidak mau berubah dalam hidupmu bersama firman Tuhan. Karena kalau saudara ngerti firman ini akan mengubah hidup saudara menjadi berkat yang lebih ajaib. Amin saudara. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita tutup dalam doa, saudara yang rindu memberikan persembahan bisa memberkati persembahan Hineni Ministry. Ya, saudara bisa, Pak, saya rindu misalnya memberkati pekerjaan Tuhan yang Bapak jalanin. Ya, saya jalanin ke kota-kota. Nanti di minggu ini saya nggak ada live khotbah karena saya ada perjalanan ya ke satu kota nanti untuk berdoa. Ya, ngapain? Ya, berdoa pokoknya, memuji Tuhan lah. Ya, nanti ada pelayanan kita di akhir minggu ini berangkat. Ngapain Pak? Berlutut di hadapan Tuhan. Karena setiap tahun itu saya ada ritual khusus untuk namanya memuji Tuhan. Ngapain datang sendiri di hadapan Tuhan, ngadep Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami sadar betul Tuhan, ternyata kalau kami tidak memuji Tuhan, setan berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan bebaskan kami. Biar melalui firman ini kami mengerti Bapa, ada efek di balik kami tidak memuji nama-Mu Tuhan. Lebih lagi kalau kami tidak percaya pada Engkau. Mari Tuhan sadarkan roh kami ya Tuhan. Perbaikilah, mari Roh Kudus urapi kami. Ya, beberapa dari hati saudara itu nanti akan ditaruh pujian sama Tuhan. Nggak tahu bentuknya bagaimana. Entah saat kamu tidur, entah kamu lagi beraktivitas. Kalau tiba-tiba di rohmu ada kayak, kau ada lagu ini ya, nyanyikan. Itu Tuhan beracara dalam hidupmu. Ya, nanti naikkan, jangan enggak. Ya, atau pekerjaanmu berhentikan dulu, puji Tuhan. Ya, kalau misalnya pas mau masuk jam doa, tulis, catat pujian ini, naikkan waktu saudara berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Mari Tuhan taruh rohmu, jangan halangi mulut kami memuji nama-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, yes Lord, biarlah kami tutup pungkus semua roh kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar kami tidak tercemar oleh semua rupa-rupa dunia ini, kenajisan apapun bentuknya Tuhan. Mari Tuhan, kami tahu Roh Kudus Bapa memimpin roh kami sebagai anak-Mu untuk masuk dalam kemuliaan. Saat kami memuji-Mu ya Tuhan, yang kering Bapa akan Kau airi dengan air yang hidup, yang bersih dan berkenan. Kami tidak mau bergaul dengan setan Tuhan. Kami tidak mau bergaul dengan kuasa kegelapan. Kami mau bergaul dengan satu nama, Yesus Kristus. Berkati kami ya Tuhan. Biarlah melalui firman ini Tuhan, kami mau berubah. Kami mau lebih giat. Kami mau belajar musik. Kami mau belajar untuk memuliakan Kau. Thank you Tuhan. Kami tidak mau Bapa memuji lagu-lagu dunia. Kami mau lagu pribadi-Mu Tuhan, yang punya keintiman, mengubah segala sesuatunya. Oleh karena pujian mendatangkan Bapa urapan dan kuasa. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati.